mewakili keluarga untuk berbicara dengan mereka, menyatakan ungkapan rasa belasungkawa kami. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Polri, Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya, Peldo Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Dugaan arus pendek, ya. Nah, lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang, ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2, jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar, ya, yang terkunci, ya. Ada beberapa kamar-kamar yang terkunci, ya. Nah, terjadi kebakaran, ya, jam 1.45. Petugas pengawas dari atas melihat kondisi itu terjadi api, langsung menelepon kepada kepala pengamanan di sini, langsung menelepon pemadam kebakaran. 13 menit kemudian sesudah ditemukan tadi, dan 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Tangerang, khususnya pemadam kebakaran yang sangat cepat dan responsif untuk memadamkan kebakaran. Tidak sampai 1,5 jam kebakaran dapat dipadamkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Karena api yang sudah begitu cepatnya. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap. Maka ketika diketahui, langsung mungkin pengawas melihat dari atas sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar. Ya. Maka disitulah korban yang kita temukan. Yang selamat 81. Yang korban 40 meninggal di tempat, 1 on the way ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Ya, jadi yang dirujuk ke rumah sakit Tangerang ada 8 orang. Kemudian ada 31 orang mengalami luka ringan, dirawat di klinik lapas Tangerang, di klinik kita. Dan 75 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Jadi 81 orang itu selamat. Jadi dibuka pintu mau masuk ke pavilion, dibuka kamar-kamar yang sempat dibuka, itulah yang berhasil diselamatkan. Tapi beberapa kamar karena sudah tidak memungkinkan lagi api, tidak sanggup lagi, petugas tidak mampu lagi menerjang api, ya. Kita pertama mencoba memadamkan dengan alat yang ada sama kita. Apa namanya alat? Upper, ya. Tetapi kan tidak cukup karena sudah sangat besar. Maka dengan demikian kita tidak bisa berhasil menyelamatkan semua ruangan, kamar yang itu. Saat ini telah dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan. Tadi saya meninjau sebentar karena tidak boleh mengganggu TKP. Ya, saya sudah lihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita terus bekerja sama
dan stakeholders terkait. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Kota Tangerang yang secara sigap dan cepat, Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim yang terus koordinasi dengan baik. Ini contoh koordinasi yang cepat. Ya, saya mengucapkan terima kasih langsung tadi juga Pak Kapolda datang melihat di sini. Ya, dari statement Kapolda awal juga memang melihat ini musibah. Namun sekali lagi saya ulangi, biarlah Puslap 4 Polri yang menentukan nanti apa penyebab kebakaran. Saya saja tadi dilarang masuk pegang apa supaya jangan mengganggu TKP. Saya hanya melihat untuk memastikan feeling saya melihat kondisi itu. Saat ini pihak kepolisian akan melakukan juga di samping memeriksa TKP, ya, juga akan mengidentifikasi jenazah. Inafis Mabes Polri ya akan melakukan itu. Jadi jenazah sudah dikirimkan ke Inafis ke Rumah Sakit Polri untuk identifikasi. Untuk itu kami harapkan keluarga kiranya dapat bekerja sama dengan Inafis Polri untuk menentukan nanti jenazah mungkin harus melalui DNA. Ya, karena kondisi jenazah, mohon maaf, sudah sulit dikenali. Ya, sudah sulit dikenali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dan teman-teman media yang memberitakan segera sehingga ini dapat kita masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sini, dan saya harap jangan berspekulasi sebelum ada informasi yang lebih utuh dari Polri. Dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen Pas, ya, Pak Renhat, ya, dipimpin oleh Pak Renhat, Dirjen Pas, Dirjen Pemasyarakatan. Tim pertama adalah tim 1 adalah tim identifikasi. Bekerja sama dengan Inafis Polri, dipimpin oleh Direktur Binapi, ya, Turman ya. Dipimpin oleh Direktur Binapi, ya, Dirjen Pemasyarakatan. Akan bekerja sama dengan Polri, terus membentuk tim, ada tim kita di situ untuk identifikasi jenazah. Tim 2 adalah pemulasaran, pemakaman, pengantaran jenazah. Tentu setelah tim 1 bekerja, ya, bekerja. Sudah itu nanti tim 3 pemulihan keluarga. Ya, kami akan menemui keluarga, tentunya menyampaikan rasa duka, ya, tim kami akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu, ya, untuk itu. Kita menyiapkan sekedar uang duka, ya, nanti kita harapkan dalam hal ini kami sudah sampaikan tadi mewakili yang saya ketemu, tabah, ya, kiranya ini cobaan ini dapat kita hadapi bersama. Tidak ada yang kita menginginkan ini. Tim 3 ini dipimpin oleh 2 orang direktur TI dan kerjasama, dan direktur Binkamas. Ya. Nah, tim 4 koordinasi dengan stakeholders. Ini Pak Junedi, ada JFT kita, ya, JFT kita. Pak Junedi mantan direktur Dirjen Pas, mantan Kadif. Kakanwil pernah ya? Ya, ya, ya. Jadi beliau yang akan koordinasi dengan stakeholders, Polri, Pemda, TNI, dan segala dinas terkait. Tim 5 adalah humas. Jadi kita supaya jangan beritanya centang perenang, ada humasnya yang 1 pintu. Ya, jadi 1 pintu saja supaya kita memperoleh informasi yang lebih pas, tidak berspekulasi. Ini ya, ada 2 orang warga negara asing. 1 warga negara Portugal dan 1 warga negara Afrika Selatan. Kami sudah bekerja sama dengan Kemlu dan juga kedutaan besar dan konsuler daripada negara yang bersangkutan. Nanti kita tentukan bagaimana penghubungan kepada keluarga mereka, di mana dimakamkan, dan lain-lain itu nanti tim 3 akan melakukan itu bersama, karena ini menyangkut negara lain, warga negara lain. Dari yang meninggal, ya, ada 41 orang
mohon maaf, satu tindak pidana pembunuhan, satu tindak pidana terorisme, ya, dan lainnya tindak pidana narkoba. Ya, lainnya tindak pidana narkoba. Namun demikian, kami sekali lagi atas nama Kementerian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga. Ya, jadi itu barangkali yang kalau ada nanti ditambahkan oleh Pak Dirjen, ya, saya coba cek catatan saya, ya. Sementara itu atau Pak Wamen ada yang mau ditambahkan, ya. Jadi ini, jadi kalau kita melihat demikian dari pendengar keterangan pers yang disampaikan oleh Menkumham Yasona Lauli terkait kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada dini hari kemarin yang menewaskan 41 orang. Disebutkan bahwa lapas tersebut dibangun pada tahun 72 atau 1972 dan hingga saat ini belum dilakukan perbaikan atau juga pemutakhiran dari jaringan listrik, tetapi menambah daya, ya, itu dilakukan. Karena dugaan sementara atau dugaan hingga saat ini kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Dan bagaimana meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan? Itulah topik yang bisa Anda sampaikan pendapat ataupun komentar di dini hari ini di 021 352 3172 atau 021 384 4545 serta di 021 386 6712 atau melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan dikatakan pula bahwa kapasitas normal lapas yang dibangun tahun 72 tersebut sekitar 600 orang. Tetapi hingga September 2021 tercatat setidaknya 2072 tahanan dan napi yang menempati Lapas Kelas 1 Tangerang. Dan kapasitas berlebih itulah yang diduga menjadi penghambat dalam proses evakuasi saat kondisi krisis. Penyebab kebakaran diduga karena hubungan arus pendek listrik menunjukkan belum adanya perbaikan atau pemutakhiran dari jaringan listrik di sana. Kami nantikan komentar Anda, pendapat Anda.